lanjut kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin cikgu, izin jamaah. Ya. Pertanyaan Gabi mungkin terkait yang kajian semalam itu. Bab doa ya. Ya. Mungkin semalam Gabi agak kurang menyimakkan. Jadi pertanyaan Gabi adalah bagaimana kita berdoa yang benar gitu, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, dan apa yang harus kita mohon kepada Allah setiap saat Ya. itu kurang lebih. Jadi berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Jadi doa itu artinya memohon. Jadi ada kata tolong, ada kata mohon. Mana sudah bahas ya. Jadi kata mohon daripada kata tolong, lebih lembut kata mohon. Walaupun dua-duanya itu perintah. Tolong itu kan perintah, kata perintah, ya kan ya. Tetapi Allah suruh ud'uni astajib lakum, berdoalah maka akan kukabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kan ya. Itu Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60, Al-Baqarah ayat 186 gitu ya. Jadi gini nih, di dalam berdoa harus ada adab karena kita mohon sama Allah. Nah, doa ini ada syariat, ada hakikat, ada lahir, ada batin. Jadi batin, energi dalam, kita dorong doa itu supaya mi'raj itu doa, supaya naik itu doa itu, naik ke langit gitu ya. Jadi yang pertama kita niatin. Niat tuh qasad tuh lintasan hati dia. Jadi kayak gini. Ya Allah, izinkanlah saya berdoa, izinkanlah saya berdoa. Ngomong dalam hati aja, barulah kita doa. Nah, adab doa yang pertama ketika kita berdoa usahakan tutup aurat. Itu poinnya ya. Nah, ketika kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sunnah dia. Nah, adab doa yang pertama syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua salawat, di tengah-tengah hadirkan hajat kita. Ketika kita tutup, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi adab doa itu yang pertama puji Allah, yang kedua bersalawat kepada Rasulullah, di tengah-tengah sisipkan hajat kita. Ketika kita tutup, salawat dulu baru puji Allah. Di depan puji Allah baru salawat. Ketika terakhir salawat baru puji Allah. Kenapa Allah pertama, Allah akhir? Karena ada dalilnya. Huwa awalu wa akhiruhu. Allah yang terdahulu dan Allah pula yang terkemudian. Makanya terakhir nggak salawat, tetapi puji Allah lagi. Contoh gini nih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya, kita kasihlah satu hajat. Mungkin kita bisa bahasa Arab. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Mohon ya Allah terangilah hati kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Paham sampai sini ya? Nah, di dalam berdoa, sebelum kita doa ada syaratnya. Kayak gini nih. Mungkin yang semalam saya bahas. Syarat salat apa Galbi? Syarat salat berwudu, tutup aurat, benar ya? Suci daripada hadas, ya kan? Benar kan? Baru salat. Adab doa ada 3 di dalam ilmu tasawuf dan guru-guru saya sampaikan. Dan saya dari dulu, dari kecil itu saya kaji doa, benar-benar saya kaji. Saya dulu misalkan ada kuliah tentang jurusan doa, saya ambil. Tetapi belum ada lagi saya ketemui kuliah jurusan doa. Mungkin jurusan tahfiz ya kan, hafiz, entah tafsir segala macam ya. Karena saya dari dulu nih mengkaji doa. Makanya ketika saya susah, alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan paham pada saya macam mana caranya gitu. Maka saya ketika berdoa, saya nggak bisa main-main. Dan jujur saja ketika saya berdoa, siapapun yang ngaminkan doa saya, dia main-main, saya agak kesel. Jujur.
Contoh dalam satu kelompok, entah itu tahlilan di mana, saya doa nih, benar ya? Ada orang kayak main-main. Nah itu saya kesel tuh sama dia. Kenapa? Kayak gini nih, saya nih lagi ngomong sama Allah loh, benar gak? Nah sekarang ceritanya kayak gini nih. Contoh Galbi, pemimpin seluruh orang-orang yang ada di sini nih. Ini semua anak buah Galbi misalnya. Galbi mau ketemu sama saya, benar ya? Ngobrol sama saya, contoh misalnya. Waalaikumsalam, ada apa Galbi? Ini Galbi disegani orang, tiba-tiba anak buah Galbi itu ngobrol. Apa perasaan Galbi? Mau tumbuh anak buah. Paham ya? Nah itu padahal saya loh, makhluk. Macam mana dengan Allah yang kita hadapi? Tetapi kita harus memberikan pemakluman kepada orang-orang awam. Mungkin mereka belum kenal Allah. Kita berdoa semoga mereka diperkenalkan dengan Allah. Semoga dia akan kenal siapa dirinya, benar ya? Jadi ini kayak gini nih, ketika kita berdoa itu dalam tasawuf dan guru-guru saya sampaikan dan saya kaji itu, syarat ataupun rukunnya itu ada 3. 1 al-khauf, ya kan? 2 ar-raja, 3 tadabbur. Al-khauf artinya rasa takut kepada Allah, hadirkan di qalbu kita. Yang kedua ar-raja, pengharapan, mengharap doa kita itu, ya. Yang ketiga tadabbur, kita pahami apa yang kita baca. Kira-kira kita nggak paham, lebih baik kita pakai bahasa yang kita paham. Oh kita ngaminkan doa orang, kita harus husnudzan aja, prasangka baik aja yang doa itu baik. Paham ya? Paham nih? Jadi al-khauf, rasa takut, kayak gini nih ceritanya. Kita minta sama Allah, sedangkan Allah sampaikan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah kuberikan kepadamu Muhammad dan umat-umat Muhammad nikmat yang sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, ya kan, itu 31 kali diulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Begitu besar nikmat yang kutunaikan kepada umat Muhammad, kata Allah. Kita sadar nih begitu besar nikmat yang telah ketika kita minta, kita kan takut, kita kan malu, benar gak? Benar gak? Nah kita harus takut dulu, kita harus malu dulu. Kenapa? Karena mungkin apa yang telah dititipkan oleh Allah dengan nikmat yang diberikan, itu aja mungkin belum kita syukuri. Kenapa kok kita minta yang lain? Maka kita takut malu, paham nih? Paham kali? Nah saya mau tanya kayak gini, Galbi selama ikut nyantri, pernah nggak saya minta uang sama orang tua Galbi? Pernah nggak saya telepon ibu Galbi, Bu, beras sudah habis, anak ibu di sini, pernah? Tidak pernah apa-apa ya? Oke, berarti harusnya Galbi bersyukur sama saya, benar ya? Nah, saya mau tanya, ketika Galbi butuh sesuatu sama saya, ada nggak rasa malu, rasa takut ketika minta sama saya? Apalagi sama Allah. Paham nih? Maka hadirkanlah al-khauf, takut, kita malu sama Allah. Mungkin apa yang dititipkan sama Allah hari-hari kita ngeluh, ya. Maka masa kita minta yang lain loh gitu. Dan ingat ketika kita berdoa, bukan mau kita, tetapi mau Allah. Contoh gini nih, ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkanlah saya kerja di PT Bradero. Tiba-tiba kita kerja di Amerika. Paham gak nih? Ketika kita berdoa, ingat, doa kita itu bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik, karena kita nggak tahu. Allah tuh tahu kita, sehingga ketika kita berdoa, yang dikabulkan oleh Allah untuk kita itu yang terbaik. Makanya kadang-kadang ketika kita minta A, diberi Z, benar gak? Benar gak? Nah Z itu yang terbaik dari Allah, maka syukur aja. Maka ketika hari ini kita berdoa, berharap, harapan kita, hajat kita itu ya. Tetapi ketika Allah berikan, tunaikan yang lain, maka jangan sedih, kok kayak gini ya Allah, karena yang lain itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah tahu kita, kita nggak tahu kita. Paham nih? Yang kedua ar-raja, pengharapan. Nah Galbi tadi minta apa? Allahumma nawwir qulubana ya Allah, terangilah hati kami ya Allah. Kalau hati kita udah terang, kita akan kenal man arafa rabbahu, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita akan kenal diri kita ini siapa, barulah kita kenal Tuhan kita siapa. Kalau hati masih gelap, nggak akan kenal. Maka doa-doa yang paling terbaik adalah salah satunya minta terang hati. Saya jujur aja, dari dulu mama saya masih ingat nih,
Ketika saya kecil dulu, ya kan? Ketika saya kecil dulu, mama saya sering bilang sama orang, anak saya terang hatinya, anak saya terang hati. Itu aja yang saya dengar, almarhum mama saya. Dan jujur aja, saya kan banyak ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini. Guru, bapak saya, mama saya. Orang butuh 3 tahun, saya 3 bulan aja. Contoh baca kitab, orang 3, saya kayak gini udah bisa gitu. Itu atas izin Allah. Kenapa? Karena ridallah wa ridal walidain, ya kan? Karena doa mama saya tuh makbul. Doa mama kita tuh kan makbul, benar gak? Mama saya hari-hari bilang, anak saya terang hatinya, anak saya terang hatinya, anak saya terang hatinya. Ucapan orang tua, apalagi ibu, itu makbul untuk anaknya. Makanya hati-hati wahai ibu ketika mengucapkan sesuatu kepada anakmu. Mungkin ketika engkau emosi, bisa jadi apa yang kau ucapkan mungkin itu keburukan, bisa jadi dikabulkan Allah. Hati-hati. Begitu juga suami kepada istrinya. Paham nih Galmi ya? Jadi ketika tadi kan kita minta nih, Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Berharap supaya Allah terangi hati kita. Yang terakhir tadabbur, kita pahami apa yang kita baca. Nah, ketika kita baca mesti lemah lembut. Umpama kita ngomong sama orang yang kita segani gini. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah interview di PT? Pernah. Kayak kambing kena siram air kan? Suka-suka dia, yang penting awak kerja di sini. Kau nih mau ngapain di sini? Ha? Mau kerja Pak. Benar gak? Karena kita butuh pekerjaan ini. Coba misal kita nggak butuh, kau mau ngapain sini? Kau juga mau ngapain gitu kan? Benar gak? Contoh misalkan Bang Nendra ditelepon sama bos duta misalnya, entah siapalah namanya. Halo Nendra, lagi di mana kau? Cepat-cepat tuh, percayalah. Kenapa? Karena dia kenal sama bosnya, dia juga butuh sama bos itu. Benar gak? Tetapi contoh ini, hayya 'alas shalah, datang nggak? Seberapa sih penting bosmu itu? Apakah bosmu itu bisa menghidupkan orang lain? Coba, ayo. Benar nggak? Nah, contoh undangan majelis. Majelis ini yang undang mungkin secara syariat saya kan. Tetapi coba jangan tengok saya. Saya datang ke majelis yakin karena Allah dan Rasulullah. Maka hadir. Cikgu sakit, kalau kita cinta, mau sakit, mau leher kita patah, tetap kita datang, itu cinta. Kalau masih ada orang bilang sakit, nggak sanggup cikgu, belum benar-benar cinta itu, masih belajar cinta. Kalau kita udah cinta, jiwa dan raga kita korbankan, ya kan? Seperti jihad-jihad, orang-orang ini, orang yang berjihad di jalan Allah, pergi ke Palestina tuh, dia nggak mikir lagi nyawanya, benar ya? Berarti dia cinta sama saudaranya, benar kan? Nah, jadi ketika tadi ini tadabbur, kita pahami dulu apa yang kita baca. Kalau kita nggak tahu apa yang kita baca, itu kan agak sulit, benar ya? Contoh misalkan ini, saya nyanyi ini, saya tahu apa yang saya baca, akhirnya saya pakai penjiwaan. La ma'bud illallah, la ilaha illallah. Saya mau tanya apa artinya itu? Gak tahu. Padahal la ma'bud illallah, tiada yang paling dekat dengan kita kecuali Allah. Ya? Maka sambungan itu sebenarnya ini, la ma'bud illallah, tiada yang paling dekat denganku kecuali Allah. Maka oleh karenanya hasbi rabbi jallallah, maka aku memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Ma fi qalbi ghairullah, cinta pertamaku hanya Allah. Ketika aku disakiti oleh orang lain, mungkin maunya Allah, Allah sedang mengujiku. Apakah aku marah apa tidak? Tahu ya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua tiada, yang ada hanya Allah. Kalau kamu masih ada ada keakuan dalam dirimu, namanya ananiyah, maka kamu akan marah ketika dihina, ya kan? Kalau kamu hilangkan dirimu dengan metode benar la ilaha illallahnya, dengan fa'lam, gitu ya. Qauluhu ta'ala afdalu dzikri fa'lam, gitu ya, pakai ilmu.
Pakai pengetahuan. Ada huruf nafi, ada yang dinafikan, ada yang isbat ya, ada istisna itu kan. Benar ya? Kemudian dari bahas. Maka keluarlah dirimu dalam jasadmu sehingga ketika engkau disakiti, engkau tidak marah. Kenapa? Karena dia menyakiti Allah, bukan menyakiti engkau. Ketika engkau masih marah, ketika dihina, dicaci, sesungguhnya dirimu masih ada. Keakuan dirimu masih ada dalam dirimu. Maka sesungguhnya engkau belum menjadi benar-benar hamba. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu adalah garis Allah dan ketetapan Allah. Faham nih? Jadi umpama tadi, kita harus tahu dulu apa yang kita baca. Oh, Galbi nggak bisa bahasa Arab, cikgu. Mungkin nggak bisa bahasa Arab, belajar kan dah ada punya guru. Cikgu, boleh nggak Galbi gini mau apa doa-doa ini? Galbi mau cari tahu apa sih artinya, benar ya? Ataupun mungkin terlalu ribet, mungkin saya terlalu sibuk pakai bahasa Indonesia ya. Ya kan? Yang penting tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin singkatnya gini. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Penuh harapan, penuh rasa takut. Mohon ya Allah terangilah hati Galbi ya Allah, agar Galbi mudah beribadah ya Allah. Ya kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita punya suara, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan suara indah dan perlahan. Mungkin saya dititipkan suara bagus, menurut saya bagus. Saya nggak boleh juga melakukan ini supaya dipuji orang, bukan. Maka suara yang dititipkan kepadamu untuk syiar agar orang cinta Al-Quran. Maka caranya, metode pertama, nyanyi dulu. Ya kan? Jangan kau obati luka ini, biarkan mengalir darah tak henti. Ku tahu, itu ada caranya tuh. Ku tahu, ada caranya dalam hati mainan tuh. Ya kan? Kayak gini nih. Di saatku menatap langit, apa engkau juga menatapnya? Ada caranya. Bisa Ustaz tuh. Mantap juga Ustaz tuh. Oke, coba kita tesnya ngaji yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap juga semua Ustaz cari. Coba tes. Terakhir kawan nih jadi ngaji. Benar enggak? Nah, itu metode. Hati-hati nilai orang. Yang tahu kita adalah diri kita dan Allah. Contoh misalkan, bisa nggak kayak kayak Misyari Rashid? Bisa. Ada gini metode nih, kayak ini nih. Kita tarik nafas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Dia harus dekat dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dibilang mah dia enak juga rupanya. Akhirnya kita bawa dia kepada Allah. Caranya kayak mana? Berdoa sama Allah agar Allah terangi hati kita. Ketika hati kita terang, maka kita tidak akan menyalahkan orang lain. Artinya kayak gini Galbi. Jadi caranya, hadirkanlah syaratnya: al-khauf, merasa takut kepada Allah; ar-raja, mengharap semoga doa itu dikabulkan. Kalaupun Allah tidak dikabulkan doa itu, yakin dan percaya Allah pasti akan kabulkan doa kita. Mungkin tidak sesuai dengan versi kita, tetapi sesuai versi Allah. Sesuai versi Allah itu jauh lebih baik untuk kita, karena kita nggak tahu kita, tetapi Allah tahu hambanya. Paham? Dan usahakan ketika berdoa paham apa yang dibaca. Cikgu, saya ini udah hafal doa Allahumma ahina bil iman, tapi nggak tahu artinya. Lebih bagus bahasa Indonesia. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman.
Apa sih maksud iman? Hidup itu dengan kepercayaan. Umpama Bang Sepul tadi cerita di sini, dia pernah nengok saya akhirnya nggak kerja lagi Bang ya. Sedih, kayak mana cikgu hidup. Saya diajarin dari dulu sama orang tua saya. Orang tua saya tuh lama tu kan, sama guru-guru saya. Kalau hidup dengan iman nggak akan mati sebelum waktu mati. Allah akan memberikan kemudahan. Yang penting waktu solat kamu solat, ya kan? Ketika duduk gini, hari-hari zikir, terus berusaha cari kerja, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Kalau kita takwa dan pasrah kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Paham ya kalbi ya? Kayak gitu. Jadi usahakan ketika kita berdoa sungguh-sungguh. Maka saya nggak peduli orang ketika saya berdoa. Mau orang bilang saya lama, nggak ada urusan saya sama orang itu. Karena saya dalam gaji doa ini. Orang mau pulang, pulang aja silahkan. Saya aja jujur aja, saya tinggal di Kampung Mangga. Semua orang Kampung Mangga itu harusnya senang. Di akhirat mereka akan tahu. Kampung Mangga, Kampung Tengah, tiap hari saya doakan. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia sholat, apalagi murid saya, apalagi istri saya, apalagi anak saya. Saya berdoa kayak gini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Masjid Suratul Jannah ya Allah. Apabila ya Allah, ini Masjid Suratul Jannah ini antara perbatasan Gaza ya, Kampung Tengah dan Kampung Mangga. Saya berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada orang-orang Kampung Mangga ya Allah, itu kan ini rahasia tapi harus saya nyatakan sebagai syiar ya. Ya Allah, apabila ada orang Kampung Mangga, Kampung Tengah yang belum solat ya Allah, mohon ya Allah, mudahkanlah dia untuk solat ya Allah. Karena jikalau Engkau berikan kemudahan, maka insya Allah dia bisa solat ya Allah. Ya Allah, jikalau mereka belum solat ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Saya sampai berdoa kayak ini, ya Allah, misalkan apa yang hamba buat ya Allah, mungkin terlalu banyak pahala ya Allah, mungkin saya nolong orang sana sini ya Allah, saya sabar ketika dicaci dimaki ya Allah dia, mungkin Kau berikan pahala lebih untuk saya ya Allah. Berikan saja untuk orang-orang yang berdosa yang ada di Kampung Mangga, Kampung Tengah ya Allah, agar mereka tidak berdosa ya Allah gitu. Apalagi untuk istri, apalagi untuk anak, apalagi untuk murid. Paham nih? Jadi misalkan dibilang selalu doakan kayak gitu. Bahkan ini bukan cerita kosong, mungkin di akhirat kan pembuktian. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba tak akan mau masuk surga ya Allah sebelum keluarga, anak istri hamba, murid-murid hamba masuk surga ya Allah. Hamba rela ya Allah mengganti mereka asal mereka selamat semua dunia akhirat. Nah Bapak Ibu kerja, saya di rumah doa, ya Allah, murid-murid saya kerja ya Allah, malam ini dia begadang ya Allah, lindungilah ya Allah dia dari segala mara bahaya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu di akhirat akan dibongkar sama Allah. Di dalam kubur nanti akan tahu, akan dengar doa-doa itu kayak gitu. Paham ya? Dan terakhir, sebaik-baik doa adalah mendoakan orang lain. Paham ya? Ketika kita doakan orang lain, maka dia sistemnya timbal balik. Ya Allah, terangilah hati galbi, maka hati. Contoh ini saya ya. Contoh saya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cikgu kok gitu kali lama. Orang nyanyi aja. Coba. Jangan kau obati luka ini, biarkan, ya kan? Kayak gitu kan? Jangan kau obati luka, ada gitu. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, ada nggak? Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, ada? Si Ariel. Lah kok saya doa kok dipermasalahkan? Yang lebih baik nyanyi apa doa? Ini sama Allah nih. Contoh misalkan si Ariel mungkin tadi ingat ceweknya, mungkin si Ariel ngomong sama penontonnya, saya lagi ngomong sama Allah loh, benar kan? Jadi kita lagi ngomong sama Allah, benar-benar ya. Dan juga kayak gini, dulu ketika kami belajar, kalau ada orang berdoa tuh tangannya taruh kayak ini, dilempar pakai kopi saya. Ekstrim di Aceh belajar Pak. Kalau di Aceh dulu, kalau nggak sekolah itu nggak apa-apa. Kalau nggak ngaji, nggak bisa. Mau sakit tetap ngaji. Mati kalau di tempat ngaji gitu katanya. Kata mama saya, kata bapak saya juga. Kalau ada orang berdoa, taruh kayak gini ya, itu kena lempar langsung gurpang langsung. Jadi nggak ada cerita tuh orang berdoa taruh kayak gini. Tangannya ditaruh di bawah, tangannya tuh diangkat, kecuali stroke. Nah misalkan jamaah Majlisul Yakin ketika doa nanti tangan taruh doa, itu calon-calon stroke tuh. Hati-hati. Maka nanti kalau doa angkat tangan. Ya gue ngantuk, wudu, intiskaf, tarik kuat-kuat, sampai keluar nih lendir-lendir di kepala. Nggak ada ngantuk. Paham ya? Jadi ketika doa angkat tangan. Nah sebaik-baiknya kita rapetin nih tangan. Guru saya bilang, kenapa? Umpama kita nampung air, paham ya?
Bisa nggak doa gini? Bisa. Berarti dia nampung besar. Umpamanya kayak sebesar bola tadi gitu ya. Paham ya? Jadi megangnya gini. Kalau gini kan agak susah nanti. Kalau saya, kata guru saya, lebih baik kecil-kecil aja lah. Yang penting berkah. Jadi kayak gini, ini dirapetin. Jadi saya kasih tahu sama seluruh murid-murid saya, jamaah majelis lakin, ini dirapetin. Nah ini diangkat, jangan ditaruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah, apalagi duduk kayak gini, orang Aceh bilang dokoh tanya mbak boh punah ba gitu. Artinya nanti aja nyusul. Kan kayak gitu ya. Jadi kayak gini nih, tangan diangkat, al-khauf, ar-raja, tadabbur. Kalau kita kira kita nyanyi tadi keren, doa bisa harus lebih keren daripada nyanyi itu. Peter Pan, misalkan hari Peter Pan keren dia nyanyinya, ya kan? Kita harus lebih keren karena kita lagi ngomong sama Allah, ya kan? Contoh misalkan Roma Irama, begadang jangan begadang, nang 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 nang, gitu ya. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang, gitu kan? Itu keren ya kan? Itu main gini, kita nih berdoa sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami itu. Adabnya tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau beri padaku ya Allah. Begitu banyak ya Allah nikmat yang Kau beri padaku ya Allah. Namun aku kurang bersyukur ya Allah. Namun Engkau perintahkan untukku ya Allah untuk memohon berdoa lagi padamu ya Allah. Sebenarnya tak pantaslah saya meminta lagi padamu ya Allah. Namun Engkau perintahkan hamba untuk berdoa padamu ya Allah, karena hamba lemah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau beri. Itu alhamdulillah aja itu. Maafkan kami ya Allah jika kami kurang bersyukur ya Allah, dan bahkan kami tak pernah bersyukur padamu ya Allah. Beralhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Mohon ya Allah sampaikanlah ya Allah salawat dan salam kepada kekasih-Mu ya Allah, juga kekasihku ya Allah, Nabi akhir ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dialah rahmat bagi seluruh alam ya Allah. Mudahkanlah saya mengikutinya ya Allah. Itu dipahami. Allah kan udah tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, salawat di tengah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Ya Allah mohon ya Allah terangilah hati kami, pakai nun jamak. Jadi ketika saya bilang kami, Allahumma nawwir qulubana ya Allah, saya artiin ya. Yang pertama yang dekat dulu yang kena dia. Ya Allah terangilah ya Allah istri saya ya Allah, ibu saya dah meninggal kan, anak-anak saya ya Allah terangilah hatinya ya Allah, murid-murid saya ya Allah terangilah hatinya. Kemana-mana dia, habis itu di tempat film makan, di tempat itu terangilah ya Allah semua orang yang ada di Kampung Mangga dan Kampung Tengah, terangilah hatinya ya Allah. Mereka nggak tahu. Kalau tahu mereka minta maaf sama saya, nggak akan pulang dia habis saya sholat. Karena saya ketika berdoa, saya tujukan kepada orang lain, bukan untuk saya nggak ada. Kenapa? Karena lillahi ta'ala, saya cuma cukup bilang kayak gini. Ini rahasia, tapi harus saya bilang. Mungkin kemarin udah pernah saya bilang, hari ini saya ulang. Saya bilang kayak gini. Saya, ya kan, tak pernah mengharap surga. Saya nggak akan pernah takut neraka. Yang saya harap pertemuan dengan Allah. Harapan saya cuma satu. Ya Allah, apakah Engkau izinkanlah ya Allah hamba nanti di akhirat bertemu denganmu ya Allah. Izinkanlah ya Allah. Hamba ingin berkata satu aja ya Allah. Di hadapanmu hamba ingin berkata terima kasih atas segalanya. Udah cukup bagiku ya Allah. Ya Allah, tolong sampaikan kepada kekasihmu Rasulullah ya Allah. Apakah Rasulullah mengakui aku sebagai umatnya? Kalau memang Rasulullah akui aku ini sebagai umatnya, ya Allah, mohon ya Allah selamatkan seluruh keluargaku dan murid-muridku. Udah cukup.
Maka bapak ibu misalkan nggak jumpa saya nanti di surga, itu wajar-wajar aja, karena saya nggak pernah mengharap surga. Yang hanya harapkan pertemuan sama Allah dan Rasulullah. Itu aja yang saya bilang. Paham nih sampai sini ya? Wasahih jasadana ya Allah, sehatkanlah ya Allah istri saya, anak saya ya Allah, keluarga saya, keluarga istri saya ya Allah, murid-murid saya semua ya Allah, sehat lahir sehat batin ya Allah, karena saya ngimamin di Masjid Suratul Jannah ya Allah, juga ya Allah seluruh warga Kampung Tengah, Kampung Mangga ya Allah, karena masjid ini terletak di Kampung Tengah dan Kampung Mangga ya Allah. Wa qadhi hajatana ya Allah, kabulkanlah ya Allah permohonan ataupun hajat-hajat mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.